Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah online Tourism Geografi atau Geografi Pariwisata. Dan saat ini kita masuk pada pertemuan yang keempat. Materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sama seperti minggu lalu, masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu mengenal bentang lahan dan potensinya untuk pariwisata. Dan sedikit review sejenak dari materi minggu lalu bahwa yang namanya bentang lahan itu adalah bentuk permukaan bumi. Di mana bentuk permukaan bumi itu kan kita tahu ada yang berbentuk pegunungan, ada yang berbentuk perbukitan, ada yang berbentuk lembah, ada yang berbentuk sungai, ada yang berbentuk lautan. Nah, itu adalah nama-nama bentang lahan atau bentuk permukaan bumi. Minggu yang lalu kita sudah mengenal bahwa ada 8 jenis bentuk lahan atau bentuk permukaan bumi. Di antaranya yang pertama adalah bentuk lahan asal struktural, bentuk lahan asal vulkanik, bentuk lahan asal denudasional, bentuk lahan marine, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan glasial, bentuk lahan aeolian, dan bentuk lahan karst. Di antara 8 jenis bentuk lahan ini, nomor 1 sampai dengan nomor 3 sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton video penjelasan bentuk lahan nomor 1 sampai 3 ini, silakan ditonton lagi video sebelum ini. Sekarang kita masuk bentuk lahan yang keempat, yaitu bentuk lahan asal marine atau bentuk lahan laut. Nah, bentuk lahan marine ini adalah bentuk lahan atau bentang lahan yang terdapat di sepanjang pantai dan pesisir atau pada wilayah pesisir. Nah, ini yang perlu kita cermati bahwa antara pantai dan pesisir itu ada perbedaannya. Dan jangan sampai kita menyamakannya. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara pantai dan pesisir itu. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini ada batas-batas mana yang disebut dengan pantai, mana yang disebut dengan pesisir. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa dijelaskan pada gambar ini atau foto ini. Di foto saya ambil contoh dari Pantai Anyer, Banten. Yang disebut dengan, pertama ada istilah garis pantai. Garis pantai itu adalah batas di mana air laut itu. Misalnya ini ya, ini kan terlihat ini, Mbak. Air lautnya sampai di sini. Nah, inilah yang disebut dengan garis pantai. Nah, ini yang saya kasih garis merah, ini adalah garis pantai atau bahasa Inggrisnya coastline. Kemudian ketika pantai itu kan air laut mengalami pasang dan surut. Misalnya ketika pasang sampai di sini dan ketika surutnya sampai di sini. Jadi batas pasang surut saya kasih tanda kuning. Ini contoh aja ya. Nah, bisa jadi pasang surutnya bisa lebih dari ini. Ini hanya misalnya aja. Misalnya batas pasangnya itu ketika pasang air lautnya sampai di sini yang berwarna kuning ini. Ketika surut air lautnya mundur sampai warna kuning yang satunya lagi ini. Sampai sana. Nah, inilah yang disebut dengan pantai atau shore atau beach. Jadi pantai itu adalah batas pasang surut dari air laut. Pasangnya di mana, surutnya di mana, itulah batas pantai. Di luar pantai ini, yang berbentuk pasir-pasir ini, inilah yang dinamakan dengan pesisir atau coast. Kemudian ada juga istilah yang namanya wilayah pesisir. Nah, wilayah pesisir ini mencakup semua, baik itu pantai, garis pantai, pesisir itu masuk wilayah pesisir semua. Lebih jelasnya lagi, wilayah pesisir itu meliputi seluruh wilayah daratan yang masih terpengaruh oleh proses lautan dan sebagian wilayah lautan yang masih terpengaruh proses daratan. Saya ulangi sekali lagi ya. Wilayah pesisir itu mencakup sebagian wilayah daratan yang masih terpengaruh proses dari lautan dan mencakup pula sebagian lautan yang masih terpengaruh proses dari daratan. Contoh yang sederhana adalah angin darat dan angin laut. Nah, sampai sejauh angin laut itu kan angin yang berhembus dari laut menuju ke darat. Sedangkan angin darat itu adalah angin yang berhembus dari darat menuju ke laut. Nah, ini yang biasa digunakan oleh para nelayan, terutama nelayan pada zaman dahulu ketika belum ada mesin perahunya itu memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk mencari ikan. Mereka mencari ikan pergi di malam hari memanfaatkan angin darat, kemudian pulang lagi ke daratan memanfaatkan angin laut pada
keesokan harinya, pagi harinya. Nah, sampai sejauh mana angin lautan itu berembus ke daratan, misalnya sampai sini batasnya. Nah, itulah batas wilayah pesisir di wilayah daratan. Kemudian ke arah lautannya itu sampai sejauh mana angin darat itu berembus ke arah laut, misalnya sampai di sini misalnya. Nah, berarti sampai di sini pula lah batas wilayah pesisir di lautan. Gitu ya. Dan itulah yang menjadi bagian dari bentang lahan marine atau bentang lahan laut. Di bentang lahan laut itu mencakup seluruh wilayah pesisir, yang di dalamnya meliputi pantai, pesisir, garis pantai, dan apa aja yang ada di antaranya itu. Di sebagian pantai itu antara pantai dan pesisir itu sama, terutama pada pantai-pantai yang terjal itu misalnya batas pantainya di sini, batas pesisirnya juga di sini. Itu kadang di beberapa pantai, terutama pada pantai yang curam itu batas antara pantai dan pesisirnya itu sama. Sekali lagi diharap dibedakan ya antara pantai, pesisir, dan wilayah pesisir itu 3 hal yang berbeda. Selanjutnya ini beberapa contoh aktivitas wisata yang bisa dilakukan pada bentang lahan marine, atau inilah yang menjadi bagian dari potensi daya tarik wisata dari bentang lahan marine. Ini yang gambar atas, ini adalah contoh orang yang sedang melakukan aktivitas diving. Selain diving bisa juga ada aktivitas lain seperti snorkeling. Diharap dibedakan antara snorkeling dengan diving. Kalau diving itu sampai menyelam sampai ke dasar laut. Sedangkan kalau snorkeling itu hanya di permukaan aja. Melihat kedalaman laut hanya di permukaan laut aja. Dan apa yang dilihat dari para diver itu atau para penyelam itu ketika melakukan aktivitas diving, mereka melihat keindahan bawah laut. Misalnya seperti terumbu karang. Terumbu karang ini banyak sekali terdapat di wilayah laut di Indonesia, dan itu adalah terumbu karang yang sangat indah. Misalnya seperti di Bunaken, Wakatobi, Raja Ampat, itu adalah beberapa contoh laut yang memiliki kekayaan bawah laut yang cukup indah dan cukup bagus, dan itu terkenal nggak hanya di Indonesia tapi sampai ke negara lain juga. Makanya banyak wisatawan asing yang datang ke sana. Selain terumbu karang, terumbu karang ini merupakan tempat tinggalnya ikan. Jadi semakin banyak terumbu karang di bawah laut, semakin banyak ikan yang terdapat di lautan itu. Kalau terumbu karang dikurangi, kalau terumbu karang di sana habis, berarti habis juga ikannya, akan pergi ke tempat lain. Apalagi misalnya di suatu lautan itu akan dilakukan reklamasi misalnya. Otomatis kalau dilakukan reklamasi itu akan membunuh terumbu karang yang ada di dalamnya. Dan otomatis juga ikan-ikannya juga akan pergi dari laut itu. Nah, makanya bisa mematikan pekerjaan nelayan-nelayan yang tinggal di sekitar pantai tersebut. Selain terumbu karang, biasanya para penyelam itu juga melihat keindahan bawah laut yang lainnya, yaitu rumput laut atau seagrass. Bentuknya seperti ini. Kemudian selain itu yang menjadi bagian dari potensi daya tarik wisata bentang lahan laut atau bentang lahan marine adalah hutan mangrove atau pohon bakau. Minggu lalu kita juga sudah membahas tentang hutan mangrove ini. Kalau minggu lalu kita membahas hutan mangrove dari segi mitigasi bencana, yaitu untuk mencegah atau untuk memitigasi bencana tsunami, karena dengan adanya pohon mangrove ini bisa mengurangi kelajuan tsunami ketika terjadi tsunami. Pohon mangrove ini juga bisa untuk mengurangi abrasi atau kerusakan pantai atau abrasi atau erosi pantai yang terjadi di pantai maupun pesisir. Jadi dengan ditanam mangrove itu mengurangi bencana yang ada di lautan atau di pantai. Selain itu, hutan mangrove juga punya potensi wisata, misalnya dibuat tempat wisata seperti ini. Nah, ini kan indah sekali ya, bagus sekali kalau hutan mangrove ada seperti ini, kemudian kita naik perahu mengelilingi hutan mangrove seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian ada juga contoh yang lain, yaitu yang di dekat Jogja, ada hutan mangrove Pantai Pasir Kadilangu yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Ini dekat dengan Pantai Gelagah dan Pantai Congot ini. Nah, ini agak beda dengan hutan mangrove yang slide sebelumnya. Kalau di hutan mangrove ini ada semacam
jembatan-jembatan seperti ini, dan kita naik di atas jembatan ini. Kemudian di kanan kiri kita tuh adalah hutan mangrove. Jadi kita mengelilingi hutan mangrove, melewati hutan mangrove melalui tangga-tangga seperti ini. Dan di sekitarnya tuh banyak terdapat spot-spot atau atraksi yang bisa kita lakukan. Misalkan ada spot untuk ayunan seperti ini. Ada juga spot foto seperti gambar di paling kanan ini. Kita bisa berfoto dengan background gambar ini. Kemudian ada juga Twin Tower. Nah, ini mirip seperti yang ada di Malaysia ya. Jadi kalau kita ingin lihat Twin Tower itu seperti apa, nggak perlu jauh-jauh ke Malaysia. Cukup kita pergi ke hutan mangrove yang ada di Kulon Progo ini, kita bisa melihat Twin Tower itu. Di sana juga ada. Kemudian ini juga ada spot foto yang lainnya. Ini bisa juga untuk pre-wedding, bagi yang atau post-wedding juga boleh nih. Tempat foto-foto gitu ya. Itu hutan mangrove yang ada di hutan mangrove Pantai Pasir Kadilangu. Kemudian yang menjadi potensi daya tarik wisata bentang lahan marine yang lainnya adalah laguna atau bahasa Inggrisnya lagoon. Laguna ini merupakan semacam danau yang terdapat di pesisir. Jadi terbentuknya ini bisa secara alami, bisa juga secara buatan. Kalau yang ini contoh yang ada di Pantai Gelagah. Jadi di dekat Pantai Gelagah itu ada sebuah laguna yang itu terbentuk karena di sana dibangun sebuah dermaga. Jadi dengan dibangunnya sebuah dermaga di dekat Pantai Gelagah itu malah menyebabkan air laut terhalang untuk kembali lagi ke lautan, sehingga terbentuklah laguna seperti ini. Dan dengan adanya laguna ini malah menambah atraksi yang ada di Pantai Gelagah. Wisatawan menjadi banyak pilihan kegiatan wisata di Pantai Gelagah itu selain bermain di Pantai Gelagah tentunya. Di laguna ini mereka bisa melakukan aktivitas misalnya memancing atau naik perahu seperti ini atau berenang juga bisa. Kalau kita berenang di Pantai Gelagah itu kan cukup berbahaya, tapi kalau di laguna ini relatif lebih aman. Nah, ini adalah contoh pantai yang telah mengalami abrasi atau erosi pantai. Abrasi itu adalah pengikisan air laut yang menyebabkan daratan menjadi rusak dan akhirnya menjadi hilang seperti ini. Nah, ini yang di kanan kiri ini dulunya merupakan sebuah daratan. Mungkin di sini juga ada sawah, rumah, dan juga tambak yang kemudian terjadi proses abrasi sehingga rusaklah semua sawah, tambak, dan tanah-tanah yang ada di sini tuh, sehingga sekarang berubah menjadi seperti lautan seperti ini. Bukan seperti ya, jadi laut seperti ini. Dan kalau kita lihat di kejauhan, ini lokasinya di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dekat dengan Kota Semarang. Dan di kejauhan kita bisa lihat ini seperti pulau kecil gitu ya. Padahal ini sebenarnya cuma kampung yang terpisah dari kampung sini. Nah, jadi ini kan dulunya nyambung, ini ada kampung, ini juga ada rumah-rumah, ada perkampungan juga di sini, dan ini nyambung dengan daratan yang ada di sini. Tapi di sini tidak mengalami proses abrasi, ataupun kalau mengalami abrasi itu tidak terlalu parah. Sehingga di sini tetap tanah-tanahnya tuh masih terjaga di sini. Karena masih terlindungi hutan mangrove-nya. Jadi kenapa di sini bisa terjadi proses abrasi yang cukup parah? Karena dulunya di sini banyak terdapat hutan mangrove, tapi karena kemudian ditebangi hutan mangrove-nya, sehingga ketika terjadi abrasi tidak ada lagi penghalang yang bisa mengurangi abrasi di sini, sehingga kemudian rusaklah tanah-tanah yang ada di sini ini. Daratan-daratan jadi rusak sehingga menjadi lautan seperti ini. Sehingga kampung yang ada di sini seolah-olah menjadi pulau tersendiri. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, kampung itu ini seperti ini. Jadi di sana masih terdapat hutan mangrove, makanya relatif lebih aman dari abrasi kalau mempertahankan hutan mangrove yang ada di sana. Nah, sekarang setelah disadari betapa pentingnya hutan mangrove, sekarang di beberapa pantai dan pesisir itu sekarang digalakkan kembali penanaman mangrove seperti ini untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi pantai maupun banjir rob. Banjir rob itu adalah banjir yang airnya tuh berasal dari lautan, bukan berasal dari sungai ataupun berasal dari hujan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi hutan mangrove bisa mengurangi
bencana-bencana yang terjadi di pesisir pantai. Nah, ini kalau teman-teman tertarik untuk belajar lagi tentang banjir rob, abrasi maupun erosi pantai, dan juga bencana di wilayah kepesisiran, itu bisa membaca buku ini. Judulnya Banjir Rob. Mungkin penulisnya teman-teman sudah tahu nih ya. Bagi yang belum tahu, ini bisa dibaca profilnya seperti ini. Ini saya bukan promosi ya, ini hanya memperkenalkan aja. Karena kan salah satu syarat dari skripsi atau tugas akhir yang akan kalian kerjakan nanti, itu harus mencantumkan referensi dari dosen. Dan kalau teman-teman ada yang skripsinya atau tugas akhirnya itu temanya tentang wisata pantai, wisata laut, atau bencana di wilayah kepesisiran, itu buku ini bisa dijadikan referensi. Selanjutnya, bentuk lahan fluvial atau bentuk lahan sungai. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir atau dari dataran tinggi ke dataran rendah. Hulunya itu adalah di daerah pegunungan dan hilirnya itu bisa di lautan. Ada juga beberapa sungai yang hilirnya itu tidak menuju ke laut tapi menuju ke danau, seperti contohnya di Danau Toba itu. Jadi hulunya di pegunungan, hilirnya di Danau Toba. Tapi pada umumnya hulunya itu ada di pegunungan, sedangkan hilirnya itu adalah di lautan. Nah, selama melewati sungai ini, itu kan yang lewat tidak cuma air aja, tapi juga material lain yang bersumber dari gunung. Misalnya pasir, batu-batuan, dan juga material sisa letusan dari sebuah gunung. Yang kemudian itu seperti banjir lahar dingin, itu kan juga mengalir melalui sungai. Nah, jadi yang mengalir di sungai itu nggak cuma air aja ya. Jadi makanya di sebagian sungai itu ada yang warnanya itu bening atau jernih, ada juga yang keruh. Nah, kalau yang bening itu berarti material lainnya tuh berarti sedikit. Kalau di sungai yang keruh, itu berarti banyak material lain seperti pasir dan material-material lain dari pegunungan itu. Nah, selama melewati sungai ini, itu terjadi proses-proses. Misalnya endapan-endapan pasir itu bisa mengendap ke kanan kiri sungai dan terjadilah tanggul alam. Kalau misalnya pasir-pasir yang diangkut melalui sungai ini mengendap di kanan dan kiri sungai, itu maka terbentuklah tanggul alam. Kalau teman-teman pernah lihat di sungai itu ada gundukan-gundukan di kanan dan kiri sungai, bentuk gundukan-gundukan tanah atau gundukan pasir, itulah yang namanya tanggul alam, dan itu terbentuk secara alami. Makanya di kanan kiri sungai itu harusnya steril ya, nggak boleh ada bangunan-bangunan, minimal sampai 15 meter kanan dan kiri sungai itu harus steril. Itulah yang dinamakan dengan sempadan sungai. Kemudian ketika misalnya ada sungai yang meliuk-liuk seperti ini, misalkan endapan pasirnya tuh bisa memotong aliran sungai. Misalnya seperti ini. Ini dikarenakan misalnya di lekukan sebelah sini itu terjadi endapan pasir dan lekukan sebelah sini itu juga terjadi endapan pasir, sehingga terpotonglah aliran sungai dan menjadilah danau seperti ini yang dalam bahasa Inggris disebut Oxbow Lake, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga Danau Sungai Mati, atau mungkin ada istilah lain saya lupa namanya. Yang saya tahu itu Danau Sungai Mati, danau yang berasal dari putusnya aliran sungai. Nah, kemudian ketika memasuki hilir aliran sungai itu, jadi pertemuan antara sungai dengan laut itu kan namanya muara ya. Muara itu biasanya di sini. Dan biasanya di tengah-tengah muara itu ada sebuah daratan kecil yang dinamakan dengan delta. Di delta itu bisa terbentuk karena endapan-endapan pasir dan juga material lain mengendap di tengah-tengah muara sungai sebelum masuk ke laut, sehingga terbentuklah delta seperti ini. Dan kita lihat ini adalah potensi daya tarik wisata dari bentang lahan fluvial atau bentang lahan sungai. Jadi sungai itu bisa dimanfaatkan untuk tempat wisata, misalkan untuk naik perahu karet seperti ini, atau naik kapal kecil sampai dengan kapal besar, kapal pesiar juga bisa masuk ke sungai kalau sungainya besar. Kalau di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sumatera,
Papua itu masih banyak kita jumpai sungai-sungai besar yang di sana memungkinkan kapal-kapal besar bisa berlayar di tengah sungai itu. Tapi kalau di Pulau Jawa itu kayaknya sudah jarang ya, sangat sedikit sekali sungai yang masih lebar dan masih bisa dilewati kapal-kapal besar seperti ini. Nah, ini contoh wisata sungai yang ada di Vietnam. Ini memanfaatkan sungai irigasi yang berada di tengah-tengah sawah, kemudian didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati perahu-perahu kecil seperti ini dan dibuat festival perahu seperti ini. Ini contoh lain wisata sungai di Singapura. Bisa naik perahu di tengah sungai seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, sungai-sungai di negara maju itu beda dengan sungai di Indonesia pada umumnya. Kalau sungai-sungai di Indonesia itu kan kesannya kumuh, kesannya kotor, apalagi banyak permukiman kumuh di kanan kiri sungai. Tapi kalau di negara maju seperti Singapura dan negara-negara Eropa itu sungainya bersih seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini, jarak antara tepi sungai dengan bangunan itu ada jarak tertentu. Dan inilah yang dinamakan dengan sempadan pantai, minimal jaraknya 15 meter atau lebih. Dan itu kan ada jarak ini ya. Jadi tidak langsung dibangun-bangun rumah atau bangunan lain di pinggir sungai. Seperti yang banyak kita jumpai sungai-sungai di Indonesia tuh. Bahkan di Indonesia tuh nggak cuma di pinggir sungai yang dibangun rumah, bahkan di dalam sungainya pun itu ada yang dibangun rumah itu. Misalnya ada sungai yang dulunya lebar, misalnya katakanlah lebarnya sekian. Dan karena sungai itu terjadi penyusutan, sungainya menyusut sehingga airnya menjadi di tengah-tengah aja itu. Tetap ada airnya tapi hanya di tengah-tengah dan di sini menjadi daratan. Nah, yang menjadi daratan inilah yang dimanfaatkan orang-orang untuk membangun rumah. Sehingga ketika terjadi banjir bandang atau luapan air sungai yang ketika terjadi di musim hujan, maka rumah-rumah ini kena sapu air sungai itu. Sehingga kalau terjadi seperti itu yang disalahkan sungainya. Padahal yang salah adalah orang-orang yang bangun rumah di bagian sungai ini. Harusnya kan nggak boleh itu. Itu kan rumahnya air, bukan rumahnya orang. Nah, itu ketika airnya datang itu bukan salah mereka menyapu rumah-rumah yang ada di pinggir pantai ataupun yang ada di dalam, yang ada di pinggir sungai ataupun di dalam sungai seperti itu. Ini contoh lain yang juga ada di Singapura. Ini Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Nah, Sungai Musi itu merupakan sungai terbesar yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ketika di sana dibangun Jembatan Ampera, malah menjadi salah satu daya tarik wisata di sana, menjadi tempat wisata ya. Jadi banyak orang yang hanya sekedar ingin melihat pemandangan Sungai Musi dari Jembatan Ampera ini. Ada juga yang hanya ingin melihat pemandangan sunset ketika di sore hari seperti ini. Jadi di Jembatan Ampera di atas Sungai Musi. Ada juga yang mirip dengan itu, yaitu Gentala Arasi di Sungai Batanghari. Itu mirip dengan Jembatan Ampera tadi di Sungai Musi. Tapi kalau di sini jembatan ini itu nggak bisa dilewati kendaraan, nggak bisa dilewati mobil, motor nggak bisa. Ini hanya bisa dilewati pejalan kaki aja. Kemudian contoh aktivitas wisata lain yang bisa dilakukan di sungai, contohnya wisata arung jeram seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan pada sungai-sungai yang arusnya itu cukup deras, seperti di Sungai Elo misalnya, atau sungai-sungai lain di Jogja. Ada juga beberapa yang seperti ini, di Jogja maupun Magelang itu ada. Ada juga aktivitas wisata lain seperti ini, pasar terapung atau floating market. Ini di Banjarmasin ini ya. Jadi ini contoh pemanfaatan sungai untuk aktivitas wisata juga. Jadi kalau kita mau berbelanja, kita harus naik perahu dulu untuk mencapai ini karena ini lokasinya di tengah sungai. Kemudian selanjutnya bentuk lahan glasial atau bentuk lahan es. Bentuk lahan glasial ini adalah bentuk lahan atau bentang lahan yang terdapat di atas salju abadi atau di atas es abadi. Di es abadi atau salju abadi itu adalah es yang terus-terusan menjadi es apapun musimnya, baik itu di musim dingin, di musim panas, dan musim-musim lainnya itu tetap menjadi es. Makanya dinamakan es abadi. Dan yang namanya es abadi ini ada sekitar 10% dari daratan yang ada di bumi. Dan kebanyakan ada di kutub utara maupun di kutub selatan. Tapi tidak cuma itu.
Di Indonesia itu juga ada es abadi, yaitu di Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya itu kan salah satu, bukan gunung yang tertinggi di Indonesia ya. Mungkin karena begitu tingginya gunung itu, sehingga puncaknya tuh dingin sekali, sehingga terjadilah es abadi di puncak gunung tersebut. Tapi lama-kelamaan sekarang ini yang namanya es abadi itu, baik yang ada di Kutub Utara maupun yang ada di Gunung Jayawijaya, itu terus-menerus mengalami pengurangan. Dikarenakan ada fenomena yang namanya global warming atau pemanasan global yang menyebabkan suhu di permukaan bumi ini lebih panas daripada sebelumnya, sehingga menyebabkan es yang ada di Kutub Utara maupun yang ada di Pegunungan Jayawijaya itu mencair, terus menerus berkurang sampai dengan saat ini. Nah, kalau misalkan es yang ada di kutub itu berkurang, itu kan esnya mencair dan berubah menjadi air. Airnya kan lari ke laut. Nah, sehingga air laut mengalami kenaikan volume, sehingga menyebabkan yang namanya sea level rise. Sea level rise, kenaikan muka air laut. Nah, sea level rise inilah yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan terjadinya banjir rob, seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya tadi. Kalau ingin lebih detail lagi tentang banjir rob, itu bisa dibaca lagi bukunya yang tadi itu ya. Dan ini adalah potensi daya tarik wisata dari bentang lahan glasial. Kita bisa bermain olahraga ice skating atau ski seperti ini di tengah-tengah salju seperti ini. Atau bisa juga naik perahu karet seperti ini di tengah-tengah salju. Dan ada juga beberapa wisatawan itu yang sengaja datang ke negara yang mengalami musim salju, terutama dari negara-negara yang di dalamnya tuh tidak, yang di sana tuh tidak terdapat musim salju, misalnya seperti dari Malaysia, dari Indonesia. Banyak yang pergi ke negara-negara tertentu seperti Jepang dan negara lain yang mengalami musim salju untuk menikmati salju itu seperti apa. Dan itu ada juga salah satu contoh potensi daya tarik wisata dari bentang lahan glasial. Selanjutnya bentuk lahan atau bentang lahan ayulin atau bentang lahan angin. Bentang lahan angin ini adalah bentang lahan yang terdapat di daerah padang pasir, dan bentang lahan ini bisa terbentuk kalau terjadi 4 syarat ini. Kalau ada persyaratan 4 ini. Yang pertama, tersedia material pasir halus yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian terjadi periode kering yang panjang. Yang ketiga, ada angin yang bisa mengangkut pasir-pasir tersebut. Dan yang keempat, tidak terhalang oleh vegetasi, pohon-pohonan maupun objek lain. Tidak ada penghalang di sana. Nah, kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka terbentuklah bentang lahan Aeolian ini. Seperti misalnya di padang pasir. Itu. Kan di padang pasir itu kan tidak ada pohon-pohon ya, tidak ada bangunan-bangunan di sekitarnya, sehingga di sana terbentuklah padang pasir atau bentang lahan Aeolian. Nah, ini contoh pemanfaatan dari bentang lahan Aeolian, bisa dimanfaatkan untuk arena balapan motor atau balapan mobil, atau bisa juga naik ATV seperti ini, atau bisa juga wisata naik onta. Jadi mengelilingi padang pasir seperti ini sambil naik onta, dan mungkin juga diiringi musik-musik rebana seperti ini. Banyak terdapat di negara-negara Timur Tengah. Ada juga bentang lahan Aeolian yang lain, contohnya seperti ini. Ini adalah gumuk pasir atau bahasa Inggrisnya sand dunes. Sand dune ini tidak banyak kita bisa dijumpai di seluruh dunia. Di Indonesia aja itu hanya ada 3. Yang pertama yang ada di dekat kita, yaitu di Gumuk Pasir Parangtritis. Selain itu, selain di Gumuk Pasir Parangtritis, ada juga gumuk pasir di Madura dan juga di NTT. Untuk detail tempatnya saya kurang tahu di NTT dan Madura itu di mana pasnya. Kalau yang di Jogja itu ada di Gumuk Pasir Parangtritis yang di dekat pantai Parangtritis itu. Itu namanya. Jadi gumuk pasir atau sand dune itu merupakan contoh lain dari bentuk lahan Aeolian. Jadi pasir-pasir yang ada di sini itu merupakan kumpulan pasir dari berbagai penjuru yang dibawa oleh angin. Karena di sana dulunya kan tidak ada penghalang, tidak ada pohon, tidak ada bangunan-bangunan, sehingga angin-angin dari berbagai macam arah itu menumpuk, yang membawa pasir, menjatuhkan pasirnya di daerah itu, dan akhirnya terbentuklah gumuk pasir seperti ini.
Yang terakhir adalah bentang lahan kars atau bentang lahan gamping. Jadi gamping yang ada di sini ini bukan nama kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman ya, itu beda. Jadi bentuk lahan kars itu namanya bentang lahan gamping juga. Fenomena kars ini merupakan fenomena unik yang terdapat di permukaan bumi. Istilah kars sendiri itu berasal dari bahasa Yugoslavia. Jadi kars itu adalah nama suatu kawasan di perbatasan antara Yugoslavia dan Italia Utara. Dan kawasan kars merupakan kawasan yang mudah rusak. Batuan dasarnya mudah larut sehingga mudah sekali terbentuk gua-gua bawah tanah dari celah dan retakan. Dan ciri-ciri daerah kawasan kars itu adalah daerah yang memiliki banyak sungai bawah tanah dan daerahnya itu kering dan panas. Salah satu contoh daerah yang banyak terdapat kawasan kars di sana adalah Kabupaten Gunung Kidul. Ya, meskipun tidak semua wilayah dari Gunung Kidul itu kawasan kars semua, tapi banyak terdapat kawasan kars di Gunung Kidul itu, sehingga daerahnya di sana sering mengalami kekeringan. Dan ini adalah ilustrasi dari bentang lahan kars. Misalnya ini bentang lahan kars ya, dan di bawahnya itu banyak terdapat batu-batu gamping atau batu-batu kapur atau batuan kars, seperti yang terlihat dalam gambar ini. Dan ciri-ciri batuan kapur atau batuan kars itu, ciri-cirinya adalah mudah lapuk atau mudah rusak kalau terkena air. Nah, kalau misalkan terdapat air di bawah tanah seperti ini, itu akan mudah menyebabkan batu-batuan kars itu menjadi lapuk, menjadi rusak, sehingga terbentuklah rongga-rongga di bawah tanah seperti ini. Dan rongga-rongga bawah tanah inilah yang dinamakan dengan goa. Goa itu ada bagian-bagiannya, bagian atas goa itu stalaktit, bagian bawah goa itu adalah stalagmit. Ya, jadi seperti itu proses terjadinya goa ya. Dan kita lihat ini potensi wisata dari bentang lahan kars. Yang gambar pertama yang ada di kiri atas ini contoh batuan kars atau batuan kapur. Ini mirip dengan yang ada di tebing Breksi itu juga batuan kapur ya. Itu yang sekarang di tebing Breksi juga menjadi lokasi wisata. Itu juga salah satu contoh daya tarik wisata dari bentang lahan kars ini. Ada juga goa-goa seperti yang terlihat dalam gambar ini. Ini dalam goa yang berwarna-warni di dalamnya seperti ini. Dan kalau kita lihat film-film Cina, film-film Shaolin itu kan biasanya banyak background daerah-daerah seperti ini. Ini batuan kars juga. Di Indonesia juga ada beberapa tempat yang terdapat batuan kars seperti ini juga. Seperti di Goa Pindul itu juga batuan kars ini yang di dinding-dindingnya ini. Dan ketika kita masuk ke Goa Pindul itu, kita bisa melakukan dua aktivitas wisata sekaligus, yaitu susur sungai sekaligus susur gua. Jadi tapi disarankan jangan memasuki sendiri ya, harus ada pemandu di sana. Di Goa Pindul itu bisa kita lihat dengan jelas stalaktit atau bagian atas dari goa. Sedangkan stalagmitnya itu tidak bisa kita lihat karena tertutupi oleh aliran sungai ini. Tapi sebenarnya ada itu di dasar sungai ini. Dan disarankan ketika teman-teman mengunjungi Goa Pindul itu tidak pada hari Minggu atau hari libur ya, karena di sana ramai sekali. Dan kalau kita lihat dari jauh itu seperti cendol dawet nih. Dan ini adalah luweng. Luweng itu tulisannya L-U-W-E-N-G. Luweng itu adalah goa yang bentuknya vertikal. Jadi lubangnya ada di atas dan goanya ada di bawah seperti ini. Dan kalau kita mau masuk ke dalam luweng atau goa vertikal ini, kita harus ada tali yang diikat dari atas dan kita bisa turun naik tali itu dan bisa kembali lagi ke atas naik tali itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi yang melihat video ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.